Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Qala aidan wa ayatul ukhra wal takum minkum ummatun yad'una ilal ghair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Qala aidan aibuna taibuna abiduna inna ila hamidun. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulillahil karim. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan paling utama sekali, mari kita sama-sama memanjatkan puja puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita taufik dan hidayahnya hingga kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid ini, dalam rangka berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu solat Jumat berjamaah. Ini adalah salah satu bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadinya kita sibuk dengan perdagangan, sibuk dengan perkantoran, sibuk dengan pertanian, sibuk dengan perkebunan, karena ada iman yang ada dalam hati kita, maka kita kecilkan keperluan kita datangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu bukti iman yang ada dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat berserta salam kita hadiahkan pahalanya kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan paling utama sekali, tak bosan-bosannya khatib setiap Jumatnya menghimbau kepada kita, mari kita sama-sama meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa seseorang itu dapat melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa seorang hamba akan sanggup meninggalkan segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa ini maka manusia itu akan jadi mulia. Baik dia orang kaya, baik dia orang miskin, baik dia orang susah, orang sakit, sehat, karena dia dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Apabila sebaliknya, apabila tidak ada rasa takwa dalam diri kita, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia itu akan menjadi hina. Dia akan hina di dunia ini, walaupun dia orang kaya, walaupun dia orang miskin, walaupun dia susah, sakit, karena tidak ada rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi hina baik di dunia yang sementara ini, akhirat selama-lamanya. Summa radadna asfala safilin, lebih hina daripada hewan sekalipun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada Jumat hari ini, khatib ingin menyampaikan kepada kita, balighu ani walau ayat, sampaikan olehmu walau sepotong ayat. Yang pertama khatib menyampaikan kepada kita hari ini, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shodiqin. Hai orang-orang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu berserta orang-orang yang benar. Siapakah orang benar itu? Minan nabiyin, para nabi, orang-orang yang benar, karena mereka telah sukses, mereka telah berhasil, karena Allah Subhanahu wa taala beri salam kepada mereka, alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala kirim salam kepada mereka. Apa asbabnya nabi ini supaya selamat? Karena mereka yaitu ada tugas yang ada amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka hingga mereka menjadi sukses. Apa amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Nabi-nabi ini mengajak kepada manusia ini untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala hingga mereka menjadi berjaya, menjadi selamat. Nabi-nabi juga diuji dengan kesusahan. Nabi-nabi juga diuji dengan bermacam-macam ujian, musibah. Diuji dengan maksiat yang begitu dahsyat. Tetapi Nabi karena ada iman, ada rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nabi-nabi dan para pengikutnya semuanya selamat. Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya sekitar 950 tahun. 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ikut kepada nabinya hanya sekitar 83 orang saja. 83 orang inilah orang yang selamat. Nabi Nuh ajak mereka untuk beriman kepada Allah, mereka beriman kepada Allah, dan Nabi Nuh alaihissalam ajak mereka kepada bahteranya. Untuk menaiki bahteranya akan ada suatu ancaman, suatu bencana akan datang ke bumi ini, yaitu air bah yang sangat dahsyat. Air bah yang sangat besar akan menenggelamkan bumi ini. Pada masa itu musim kemarau yang sangat panjang. Tetapi Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya untuk menaiki sebuah perahu yang sangat besar. Siapa yang naik perahu ini, dia yang akan selamat. Yang tidak mau naik perahu, dialah akan kiamat. Yang masuk ke dalam perahu, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hanya 83 orang saja dengan binatang-binatang dan hewan-hewan lainnya. Inilah yang akan selamat. Yang tidak ikut pada nabinya, yang tidak ikut pada naik perahu, semuanya akan binasa. Semuanya akan binasa. Dunia pun binasa, akhirat pun nanti Allah masukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini juga hadirin yang mulia, Nabi kita ajarkan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan, apabila
ada bencana, angin keras, puting beliung, banjir besar, api yang sangat besar, maka masuklah kalian ke masjid. Maka Nabi apabila terjadi gempa bumi, maka Nabi masuk dalam masjid. Sahabat-sahabat masuk dalam masjid, maka mereka semuanya akan selamat. Siapa yang masuk ke rumah Allah, kata Allah, mereka akan menjadi tanggung jawabku. Mereka akan dalam perlindunganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang masuk ke rumah Allah, yaitu ke masjid, mereka akan selamat. Hari ini terbalik. Apabila gempa bumi datang, banjir datang, mereka keluar dari rumah, pergi ke pasar dan tidak masuk ke dalam masjid. Nah, hadirin muda, ini adalah tanda-tanda kebinasaan, tanda-tanda kehinaan kepada diri kita. Nah, ini yang Nabi contohkan, karena Nabi SAW bersabda dalam satu hadisnya, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa mencontoh-contoh para satu kaum, nanti akan dibangkitkan dengan kaum yang dia contoh. Nah, akan diselamatkan. Yang kita contoh para nabi dan para sahabat, mereka apabila ada banjir, maka Nabi datang ke masjid. Apabila ada angin kencang, maka Nabi datang ke masjid. Ngapain ke masjid? Yaitu berzikir kepada Allah, baca Al-Quran, solat sunnah. Apabila ini kita buat, masjid kita ini kita hidupkan 24 jam dengan amal, masjid kampung kita ini akan terselamat. Kampung kita akan dijauhkan dari bencana. Kampung kita akan dijauhkan daripada maksiat apabila masjidnya hidup 24 jam dengan amal. Hari ini bahkan se-Indonesia, bahkan sedunia tidak ada lagi illa terkecuali Masjid Nabawi. Nah, di Mekah Mukarramah yang hidup 24 jam. Maka dunia ini akan menjadi aman. Masih dalam keadaan aman. Apabila di sana sudah tidak ada lagi hidup amal, tidak ada lagi hidup 24 jam dengan amal, maka dunia ini akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini akan dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kiamat kubro belum datang, kiamat sughra sudah terbit di mana-mana. Baik di perkampungan, baik dalam perkotaan, baik dalam di dunia ini sudah banyak kiamat sughra yang bermunculan. Kiamat-kiamat kecil, sebagaimana dalam keadaan kota Caneh pada hari ini, banjir bandang datang. Ini bukan salah siapa-siapa, ini salah kita semua karena kita tidak menunaikan hak daripada agama. Apabila kamu tunaikan hak daripada agama, maka maksiat, banjir bandang akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hak daripada agama dalam diri kita? Ajak manusia kepada Allah. Ajak manusia kepada Allah. Ini hak daripada agama ini. Kenapa mereka berbuat maksiat? Kenapa mereka meninggalkan solat? Karena mereka tidak kenal dengan Allah. Mereka tidak kenal dengan Allah. Mereka tidak kenal dengan agama. Maka mereka berani melakukan kemungkaran. Apabila kemungkaran sudah merajalela, maka amalan bumi ini akan menjadi hitam naik ke langit. Apabila sudah awan hitam naik ke langit, akan turunlah bencana-bencana akan datang ke bumi ini. Maupun negeri manapun, apabila ini sudah terjadi, amalan-amalan manusia ini tidak ada lagi, maka bencana akan bertubi-tubi. Kata Nabi SAW dalam satu hadisnya, apabila fitnah ini sudah timbul, maka bersiap-siaplah kamu akan datang sebagaimana air bah, kata Nabi Muhammad SAW. Sudah terjadi hari ini yang mulia. Caranya untuk menyelamatkan diri kita tidak ada cara lain
makmurkan masjid-masjid yang ada di daerah kita masing-masing. Apabila makmur masjid kita, Masya Allah, wa qul ja'al haqqa wa jaqal batil inna batila kana jahuqa. Apabila sudah hak kita buat, batil itu urusanku, kata Allah. Batil itu aku yang hancurkan, bukan kamu. Maksiat itu aku akan yang hancurkan, kata Allah. Kita hanya tugas kita sebagai orang beriman, yaitu menunaikan hak dan kewajiban kita kepada Allah dan hak kepada saudara kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita senantiasa, khususnya di daerah kita ini, desa Sipangpat ini, berapa jumlah laki baligh yang ada di kampung kita ini, inilah target kita. Bagaimana supaya masuk ke masjid Allah Subhanahu wa taala ini dari solat 5 waktu. Apabila ini sudah terjadi hari yang mulia, janji Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan dari langit dan Allah keluarkan keberkahan dari bumi. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tunaikan, masjid kita ini makmur, semuanya laki-laki baligh mau ke masjid ini beribadah kepada Allah, maka keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa petugasnya? Ya kita-kita yang berada dalam masjid ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pernah suatu ketika seorang ulama berzikir di dalam rumahnya, maka malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana di kampung itu. Maka malaikat berkata, "Ya Allah, di dalam kampung itu ada orang berzikir, ya Allah. Di kampung itu ada orang berkhaluat, berzikir kepada Engkau, ya Allah." Maka kata Allah, timpakan azab itu ke rumahnya dulu, baru ke tempat yang lain. Nah, kenapa harinya mulia? Kita ini adalah umat yang wahidah, umat yang satu untuk mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita selamatkan diri kita sendiri, kita bukan umat abid, kita adalah umat ad'u ilallah, ajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Khatib terakhir sekali menghimbau kepada kita, aibuna, suatu saat kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, taibuna, dan bertaubatlah kamu kepada Allah sebenar-benar taubat. Tubu taubatan nasuha, sebenar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, abiduna, dan beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ibadah kita hari ini nanti marduda, tertolak. Kenapa tertolak? Karena tidak sesuai dengan contoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik solat rawatib dan sunah-sunah yang lain, kita hidupkan dalam diri kita, rumah kita isi dengan amalan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Yang ketiga, yang keempat, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hamidun, dan banyaklah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa ghafurur rahim.